Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah yang semoga senantiasa dirahmati, diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Amin. Orang beriman amal terus, tetapi sebetulnya yang dia andalkan bukan amalannya. Yang menjadi harapan terbesarnya bukanlah amal, tapi rahmat Allah Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan ini muqaddimah gitu. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Termasuk hal tercela adalah orang itu gondelane niku teng amal, mboten teng Gusti Allah. Jadi antara tanda orang itu lebih bergantung kepada amal daripada bergantung kepada Allah Ta'ala. Napa niku setengah saking tanda-tandanya? Nuqsanur roja inda wujudi zaral, ketika amalannya turun, amalan dohir ya. Apa niku amalan dohir ya? Salat, wiritan, ketaatan, menjaga diri dari maksiat, niku namanya amalan-amalan dohir. Ketika amalan itu turun, harapannya kepada Allah juga menjadi turun. Ketika amalannya naik, harapannya kepada Allah nggih ikut naik. Lah sing leres pripun niku nggih boleh seperti itu, tapi nek mungguhe orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, hal seperti itu dianggap tercela. Lah yang betul bagaimana nggih? Amal, tapi dia disertai menafikan diri. Aku beramal ini juga murni semata-mata dibikin Allah bisa beramal. Seandainya pas tergelincir pun takdirnya memang tergelincir. Jadi ketika amalannya naik, ketika dia jatuh pun harapannya kepada Allah tetap kuat, tidak berkurang. Itulah ciri-ciri orang yang kenal kepada Allah Ta'ala. Insya Allah hadirin yang mulia, maka di keadaan apapun putus asa niku hal yang sangat tercela. Orang putus asa niku berarti dia kurang melihat rahmat Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha besar. Gara-gara dia memandang dirinya potensinya lemah, tidak punya asbab ini, tidak punya asbab itu secara zahir, akhirnya putus asa. Niku nandak nih kurang kenal kepada Allah Ta'ala. Niku muqaddimah satu cuplikan dari mutiara-mutiara kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saged dipahami niki Pak nggih? Niki mboten bertentangan Pak nggih dengan kita disuruh untuk beramal.
Karena nanti kalau tidak ditata hatinya, di antara penyakitnya orang beramal, nanti amalannya sudah meningkat, sombong akhirnya. Amalannya meningkat, melihat orang lain kok nampak lebih rendah dari dia, meremehkan. Nah, ini termasuk penyakit-penyakit amal. Makanya dalam beramal itu perlu menafikan diri. Sahabat niku selepas perang Badar habis-habisan, betul-betul hebat. Tapi selesai perang itu Allah target, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Para sahabat, ketahuilah oleh kalian, ketika kalian melempar tadi, itu bukan kalian yang melempar, sesungguhnya Allah lah yang melempar hakikatnya. Ketika kalian melakukan amal besar, berjuang jihad fisabilillah, itu nafikan diri kalian, itu bukan kalian, itu kalian hanya digerakkan oleh Allah semata-mata saja. Nah, ketika penataan hati seperti ini dilakukan, nanti tambah amal itu bukan tambah sombong, tambah amal tambah syukur, tambah amal tambah tawadhu. Tapi ketika hatinya enggak ditata, tambah amal tambah sombong, ngeremehkan orang lain, ujub, sum'ah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan petunjuk bimbingan kepada kita. Amin. Kita masih dalam bab yang kemarin belum selesai, baru kita baca judulnya. Bolehkah menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mayit? Ini berikut Pak Arif, kula yang napa namanya pembaca tunggal ngoten napa? Enggak apa-apa nggih. Waktunya juga enggak lama, enggak sampai bosan pun rampung. Kemarin kita sudah bahas bagaimana madhab jumhurul ulama, mayoritas ulama, tentang apakah sebuah amalan ketika dihadiahkan bisa sampai ke orang lain. Bagaimana kemarin? Sampai. Ini saya perkuat lagi dalam kitab Al-Mizanul Kubro karya Al-Imam As-Sa'roni, jilid 1 halaman 228. Beliau mengatakan madhabu ahli sunnah ana lil insan ayyaj'ala sawaba amalihi li ghairihi wa bihi qala Ahmad ibnu Hanbal. Al-Imam Sa'roni dalam kitab itu beliau mengatakan madhabnya ahli sunnah adalah manusia ini boleh menjadikan amalannya diperuntukkan untuk orang lain, dan itulah juga pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Makanya kalau nanti jenengan buka-buka YouTube terus kebetulan dengar ada ustadz ceramah membid'ah-bid'ahkan, mengatakan amalan itu enggak sampai ke orang lain, ya biarlah dia dengan pendapatnya itu, biarlah. Kasihan kita malah kok melasmen. Hari kita ikut jumhur ulama, orang beriman bisa saling menghadiahkan amal. Nah, ini dalil-dalil diantaranya yang mau kita baca, nanti juga akan saya tambahi sedikit-sedikit. Langsung untuk menyingkat, halaman 11 hadis pertama dari Abdurrahman bin Ala, dari bapaknya Abdurrahman mengatakan bahwa bapakku berkata kepadaku,
jika aku mati, maka buatkan liang lahat untukku. Setelah engkau masukkan aku ke liang lahat, bacalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut asma Allah dan atas agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa memasukkan mayit ke dalam liang lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian ratakanlah tanah kuburku sanan dengan perlahan-lahan. Lalu bacalah di dekat kepalaku permulaan dan penutup surat Al-Baqarah, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar mengatakan demikian. Yang menjadi dalil pundi Pak? Bacalah di dekat kepalaku permulaan dan penutup surat Al-Baqarah. Setelah mayat ditimbun dengan tanah pun dimasukkan ke dalam. Beliau berpesan karena mendengar dari sahabat dari Rasulullah bahwa bacakan surat Baqarah awalnya dan penutupnya. Berarti kira-kira bermanfaat apa mboten, Pak? Seandainya tidak bermanfaat, tentu tidak akan disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Tentu tidak akan ditiru oleh sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa itu bermanfaat. Dengan garis bawah ini, bacalah di dekat kepalaku. Padahal yang dibacakan itu sudah mati, sudah mayit. Kemudian hadis kedua, ini hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir, hadisun hasan. Sanad hadis ini hasan. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau mengatakan, barang siapa membaca Yasin untuk mendapat ridho Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka bacakanlah di dekat orang yang akan meninggal. Itu terjemahin jenengan. Ini kalau jenengan lihat teks Arabnya, faqra'uha ingda mautakum. Dengan lihat Pak halaman 11 teks Arabnya, faqra'uha ingda mautakum. Hadis riwayat Baihaqi niki hadis sahih. Mautakum niki dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Mautakum niku bisa bermakna orang yang akan meninggal, maksudnya sekarat. Makna yang kedua, mautakum niki adalah orang yang memang sudah meninggal. Jadi saya buka-buka kitab-kitab yang lain tadi. Hadis ini memang maknanya dua. Perintah untuk membacakan surat Yasin baik kepada orang yang akan meninggal sekarat atau untuk orang yang sudah meninggal. Nah ini gimana? Jelas nggak? Jadi dibacakan berarti bermanfaat. Seandainya nggak bermanfaat, ngapain dibaca-bacakan? Diriwayatkan dari yang berikutnya, diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yasin adalah hati Al-Quran. Tidak ada seseorang yang membacanya dengan mengharap ridho Allah, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Dan bacakanlah Yasin di dekat orang yang akan meninggal kalian. Ini sama dengan yang tadi. Berikutnya diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, barang siapa melewati kuburan kemudian membaca surat Al-Ikhlas 11 kali,
Ini termasuk amalan nek jenengan melewati kuburan. Baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang meninggal di tempat itu maksudnya. Maka ia akan diberi pahala sesuai jumlah orang yang meninggal di situ. Jenengan melewati kuburan, baca Yasin, baca Al-Ikhlas 11 kali, dihadiahkan kepada orang-orang yang ada di kuburan itu, nanti akan dapat pahala sesuai jumlah orang yang meninggal di situ. Itu dalam kitab-kitab fikih ini Pak. Sebetulnya orang dikubur di kuburan pribadi dengan di kuburan umum ini mana yang lebih bagus Pak? Umum. Secara hukum asal dikubur di kuburan umum niku langkung saya. Mungkin dikubur di kuburan pribadi sebagian terkesan wah bisa dibangun-bangun tapi sebetulnya dikubur di pekuburan umum niku lebih bagus. Kenapa Pak? Karena secara umumnya akan lebih banyak doa yang akan diterima oleh mayit. Coba kalau di kuburan pribadi Pak, mburi omah namanya. Niku sinten sing ajeng berziarah? Ya paling keluarganya sendiri. Ya kalau di kubur umum, orang lain ketika menziarahi keluarganya mengucapkan salam, dia kena juga. Ada orang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali dihadiahkan, kena juga. Terus akan lebih banyak doa yang didapatkan di pekuburan umum. Oke. Oke. Nggih, sakit. Ketika pas melewati kuburan baru dapat 3 kali surat Al-Ikhlas. Pun bablas lebih selesai 11 kali terus baru dihadiahkan. Sama saja. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa masuk ke kuburan kemudian membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan surat At-Takasur, kemudian ia berdoa, ya Allah, jadikanlah pahala yang aku baca dari firman-Mu ini untuk para penghuni kubur, baik orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Terus masuk ke pekuburan, baca Fatihah, Al-Ikhlas, At-Takasur, kemudian ya Allah, jadikanlah pahala yang aku baca dari firman-Mu ini untuk para penghuni kubur, baik orang mukmin laki-laki maupun perempuan, maka mereka akan memberi syafaat kepada Allah untuknya. Terus sing teng jero kubur niku seneng dihadiahi. Akhirnya para penghuni kubur ini akan memberi syafaat untuk si pembaca. Dulu itu Romo Yai Wizaron pernah bilang begini Pak. Waktu itu di majelis di depan kelas 6. Di depan anak-anak kelas 6. Nanti kalau saya meninggal, kalian ziarah ke kubur saya ya, kata Romo Yai. Kalian bacakan Yasin, baca Quran, doakan saya. Syukur-syukur kalian hatamkan Quran di kubur saya. Coba nanti kalau saya bisa doa, nanti kalian tak doakan. Dan ini kan dalil ya Pak. Kita ketika lewat kuburan itu disunahkan membaca salam ya. Bagaimana lafaz salam ketika kita ke kuburan? Assalamu
alaikum ahlad diyar minal mu'minin. Nahnu insyaallah bikum lahikun ahlad diyar. Ini assalamualaikum. Sedangkan kita tahu Pak, dalam Islam setiap salam pasti disyariatkan untuk menjawabnya. Mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Memulai salam niku hukumnya sunnah. Sedangkan menjawabnya hukumnya apa Pak? Wajib. Tapi wajibnya ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang dan mencukupi, maka gugurlah kewajiban itu kepada orang yang lain. Maknanya apa ini maknanya? Maknanya ketika kita melewati kubur kemudian disunahkan membaca salam. Kesimpulannya penghuni kubur itu pun bisa menjawab salam. Nah, salam itu apa sih? Salam itu sama dengan doa. Dari sini bisa kita simpulkan penghuni kubur itu masih bisa mendoakan orang yang hidup di dunianya. Itu kalau orang beriman, kata Romo Yai, yang mereka tenang di kuburnya, dapat nikmat di kubur. Tapi orang yang di kuburnya disiksa, dia sudah gak sempat mikir orang lain. Dia mikir dirinya sendiri aja tersiksa. Masya Allah, hadis ini sesuai dengan hadis ini. Kita hadiahkan kepada penghuni kubur, akhirnya penghuni kubur senang. Terus kanu sufa'a lahu ilallahi ta'ala. Nanti para penghuni kubur yang dulu dihadiahi tadi memberikan syafaat untuk si pembaca pada hari kiamat nanti. Ribon insyaallah ya. Oh enak yang beriman. Nggih. Nggih mboten. Makanya dikasih minal mukminin. Assalamualaikum ahlad diyar minal mukminin. Iki salamku iki khususan untuk minal mukminin, orang-orang beriman. Semoga keselamatan selalu atas kalian. Ini terjemahnya ngoten Pak. Semoga ini Islam tidak mengajarkan selamat pagi. Dongakne kok ming pagi tok. Siangnya berarti enggak didoakan. Tapi Islam mengajarkan assalamu alaikum. Niku nek jenengan manggih belajar bahasa Arab Pak, makna Allah. Makna Allah ini Pak. Ini sesuatu di antara maknanya ya. Sesuatu yang terus melekat. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, niku nek terjemahin semoga keselamatan selalu menempel ke atas diri kalian. Bukan hanya pagi, siang saja atau malam saja, selalu menetapi atas diri kalian. Begitu. Dan itu tadi ketika kita masuk kubur ya, jelas doa ini khususan untuk minal mukminin. Begitu juga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ini, ada teman kita berjalan bareng dengan non muslim. Gimana ini? Bolehkah kita mengucapkan salam kepada teman kita tadi, padahal dia sedang berjalan bersama orang-orang non muslim? Boleh, dengan catatan diniatkan ini hanya untuk kawan saya yang muslim. Begitu aja.
J. Lanjut. Wa rawaina min sunanil Baihaqi bi isnadin hasan. Al Imam Nawawi meriwayatkan dari dari kitab Sunan Al Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang paling banyak berfatwa niku Ibnu Abbas pertama. Kemudian yang kedua kalau nggak salah Sayyidina Umar. Kemudian yang ketiga Ibnu Umar. Jadi Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma putrane Sayyidina Umar niki termasuk mufti, ahli fatwanya sahabat, ulama tertingginya sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menganjurkan dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhirnya di dekat makamnya setelah pemakaman. Ini Pak, dalam kitab Al-Adkar. Jadi sahabat Ibnu Umar berwasiat, itu ceritanya Pak. Beliau berwasiat, nanti kalau saya mati bacakan awal surat Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Awalnya sing pripun niku? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Niku. Lah akhire Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya sing sering dikit tahlilan niku Pak. Ternyata wonten dalile. Nggih. Ya ini lebih hebat lagi nih, yang terakhir nih. Dan yang menulis adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim niku muridnya Ibnu Taimiyah, ulama yang diagung-agungkan oleh sebagian kawan kita yang tidak bermadhab. Beliau sendiri dalam kitab Ar-Ruh, ini kitab bagus sekali nih, Ar-Ruh nih. Beliau mengatakan para sahabat Ansor, jika ada orang yang meninggal di kalangan mereka, maka mereka bergantian mendatangi makamnya untuk membaca Quran di dekat makam tersebut. Orang-orang Ansor niku kalau ada yang meninggal di kalangan mereka, maka berbondong-bondong bergantian ke kuburnya membacakan Al-Quran. Sagedipun pahami Pak? Coba sekarang jenengan tulis Pak. Niki diantara dalil orang yang menolak sampainya pahala amal. Dan apa jawaban kita? Jenengan tulis nih. Jadi supaya kita ini tambah mantep ala basiroh. Ternyata apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai-kiai, baca Quran dihadiahkan itu ternyata kathah dari ini. Di antara dalil yang biasa digunakan oleh yang menentang sampainya amal. Yang pertama niku surat An-Najm ayat 39. Wah niki mun kondang niku. Banyak yang pakai itu nih Pak. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Niku terjemahin terjemah tanpa ditafsiri niku tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Tidaklah akan menjadi milik manusia kecuali apa yang dia usahakan. Oh berarti nggak sampai itu. Itu loh lihat surat An-Najm ini. Manusia itu hanya bisa memiliki apa yang dia usahakan.
Jawabannya yang pertama, atau jenengan gimana ini? Ditulis atau panjenengan dengarkan saja, yang penting pernah dengar ya. Tulis ya. Nah. Jawaban yang pertama dalam syarah kitab Aqidah Thahawiyah. Aqidah Thahawi ini termasuk Imam Thahawi itu yang diagung-agungkan juga oleh orang yang tidak bermadhab. Ini, syarah Thahawiyah. Ini, Thahawiyah. Ini. A ada dua di situ. Termasuk usaha seseorang adalah keimanan yang dia pilih di masa hidupnya. Ini kalau ringkas lagi. Termasuk usaha seseorang adalah keimanan yang dia pilih di masa hidupnya. Jadi tidak bertentangan. Tadi kan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Di masa hidup dia telah mengusahakan iman. Maka di antara barokah iman bisa saling transfer amal, maka nggak bertentangan dengan ini. Maksudnya begitu. Itu tidak bertentangan. Usaha di situ, di antara usaha yang dipilih oleh seseorang adalah iman yang dia pilih untuk dirinya ketika dia masih hidup. B, yang B, jawaban kedua dalam syarah Thahawiyah. Ayat ini hanya menafikan seseorang memiliki hasil usaha orang lain. Ayat ini hanya menafikan seseorang ngepek, ngerebut hasil usahanya orang lain. Ayat ini hanya menafikan seseorang memiliki hasil usaha orang lain. Titik. Tidak menafikan seseorang bisa mendapat manfaat dari usaha orang lain. Tidak menafikan seseorang bisa mendapat manfaat dari usaha orang lain. Terus sekarang nomor 2 ini hanya pendek-pendek ini, nggak banyak, satu gambaran saja. Dalam tafsir Khazin, di sini ada Ustadz Khazin, ada ulama mengarang kitab tafsir Khazin, Syekh Khazin. Disebutkan ayat ini adalah syariat kaumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ayat ini adalah syariat kaumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Bukan syariatnya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ayat niki bukan syariat kita. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Titik.
Karena awal ayat berbunyi, menerangkan saja, nanti bunyi jadi panjang. Karena awal ayat menerangkan bisa. Karena awal ayat menerangkan apa yang ada di suhuf Nabi Musa dan Ibrahim, bahwa seseorang pendosa karena awal ayat menerangkan apa yang ada di kitabnya Nabi Musa dan Ibrahim, suhuf ya, lembaran-lembaran, bahwa seorang pendosa seseorang tidak akan memikul dosanya orang lain. Seseorang tidak akan memikul dosanya orang lain. Terus ditutup wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sedikit lagi, nomor 3. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini hukumnya sudah dinasakh dengan surat At-Tur ayat 21, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ayat ini hukumnya, bukan bacaannya ya. Ayat ini hukumnya sudah dinasakh, dihapus dengan surat At-Tur ayat 21 yang menyatakan bahwa anak cucu akan dimasukkan surga sebab kesolehan orang tuanya. Itu surat At-Tur ayat 21 nih Pak, menerangkan alhaqna bihim dzurriyyatahum, dzurriyyah, keturunan-keturunan, anak, cucu. Anak cucu akan dimasukkan surga sebab kesolehan bapaknya. Jadi nek bapak ini soleh, niku anak ini saged terangkat derajatnya. Nanti nih cukup ini kemauan ya, saya mencekap nih. Sebetulnya ada jawaban-jawaban lagi. Ada pertanyaan monggo? Termasuk hadis ini kalau Pak sing masyhur lagi, sebetulnya ada lagi tapi saya kira cukup lah. Maksudnya? Oh, ada hadis-hadis yang menyebutkan fadilah membaca Quran, khususnya surat Yasin pada hari Jumat. Ada hadis riwayat yang menyebutkan fadilah membaca surat Yasin di kubur pada hari Jumat. Jumat, ini umum Pak, umum Jumat. Pokoknya hari Jumat nih. Dulu kemarin sudah kita bahas hari ini kalau disempitkan maknanya mulai subuh sampai menjelang maghrib. Tapi kalau makna luasnya hari ini pun mulai malam Jumat itu mulai hari Jumat. Nah kalau ini menunjukkan di hari Jumat ada keutamaan khusus. Tapi tidak menafikan sama saja di hari-hari lain juga utama. Setahu saya niku
kebanyakan para ulama nggih mengarahkan di hari itu, hari Jumat. Tapi juga tidak merendahkan ziarah di hari-hari yang lain. Nggih sami mawon. Ada lagi, monggo. Kemudian kaitannya dengan tadi di makam ya. Umpamanya dibaca di masjid, kemudian di situ ada makam. Mboten masalah. Enggak masalah ini. Maksudnya nggak masalah niku seandainya itu bacaan kita hadiahkan, mau kita baca di makam, mau dari rumah, dari masjid, dia akan sampai juga. Maksudnya ngoten. Cuman kalau di dekat makam niku ada tambahan fadilah, rahmat yang bercucuran ke si pembaca Al-Quran niku otomatis akan kena ahli kubur yang ada di sekitar. Sebagaimana guys, kita satu majelis ini ada satu orang baca Quran, misalnya Pak Arif, ini dengan yang lain-lain dapat cipratan rahmatnya Pak. Begitu juga ketika kita baca Quran di samping kubur, pasti akan turun rahmat. Dan karena mayat ada di dekat situ, dia akan kena percikan rahmatnya juga. Jadi monggo terakhir. Nggih niku nggih niku besok aja dibahas ya. Nggih tanggung kalau kepotong tanggung. Yang jelas niku disunahkan memang seperti itu nggih. Yang kita ulama-ulama kita memahaminya kesempatan itu untuk mendoakan sabat ketetapan hati untuk mayit, karena ada hadis-hadis riwayat-riwayat yang meriwayatkan setelah orang-orang pergi, suara-suara sandal sudah jauh tidak terdengar lagi dari pekuburan, datanglah kedua malaikat yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan kubur. Lah sebelum itu terjadi, ini disunahkan untuk mendoakan mayat niku supaya diberi ketetapan hati. Jadi ketika malaikat itu datang ben mboten grogi, ini didoakan, dibantu dengan doa. Begitu nggih? Nggih. Mungkin cukup panjenengan ya sampai. Moga-moga diterima oleh Allah Taala majelis kita. Teruskan surat Isa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.